Kembali lagi bersama channel Seputar NTT. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita, yaitu mengapa kota ND disebut kota Pancasila. Ini sejarahnya. Gagasan terbentuknya Pancasila lekat dengan momen pengasingan Bung Karno di kota ND, Nusa Tenggara Timur. Jejak sejarah di kota tersebut diungkapkan kembali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno melalui Instagram pribadinya. Selama 4 tahun Bung Karno tinggal di ND. Konon katanya disinilah tempat yang menjadi inspirasi, memberikan ide dan gagasan mengenai kebinekaan dan kebangsaan, khususnya dalam merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Tulis Menparekraf dalam akun @sandiuno, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Selamat pagi dari ND, Kota Pancasila. Imbuh Sandiaga. Disebutkan Sandiaga, selain rumah pengasingan Bung Karno selama 4 tahun yang terdapat di kota ND, juga berdiri sebuah pohon sukun yang dijuluki sebagai pohon Pancasila. Lantas bagaimana kisah kota ND mempunyai julukan kota Pancasila? Alasan kota ND disebut kota Pancasila. Berdasarkan laman Kemdikbud, Bung Karno diasingkan di ND, Pulau Flores mulai tanggal 14 Januari tahun 1934 hingga tanggal 18 Oktober tahun 1938. Disebutkan dalam laman Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Pengasingan ini bermula dari pertemuan politik di kediaman Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 1 Agustus tahun 1933 di Jakarta. Soekarno ditangkap seorang komisaris polisi saat dia keluar dari kediaman Husni Tamrin. Bung Karno pun diasingkan selama 8 bulan tanpa adanya proses pengadilan. Keputusan pengasingan Bung Karno oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, akhirnya dikeluarkan pada tanggal 28 Desember tahun 1933. Saat itu, Soekarno diputuskan diasingkan ke ND saat usianya 32 tahun. Dalam pengasingannya selama 4 tahun, Soekarno tinggal bersama istrinya, Inggit Garnasih, mertuanya Ibu Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juami serta Kartika. Rumah pengasingan yang ditempati mereka adalah rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Dalam masa pengasingannya ini, Bung Karno memikirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dia memperoleh gagasan atau inspirasi saat merenung di bawah pohon sukun. Soekarno rupanya mendapat ide dari 5 cabang pohon itu. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno saat itu. Inilah cerita di balik julukan kota ND sebagai kota Pancasila. 4 tahun 9 bulan 4 hari setelah Bung Karno diasingkan di ND, tepatnya tanggal 18 Oktober tahun 1938, dia dipindahkan ke Bengkulu. Kemudian pada tahun 1951 Presiden RI pertama itu kembali mengunjungi ND. Saat itu dirinya bertemu Haji Abdullah Ambuwaru dan menyampaikan niatnya agar rumah pengasingannya itu dijadikan museum. Pada kunjungan keduanya tanggal 16 Mei tahun 1954, Bung Karno akhirnya meresmikan rumah tersebut sebagai rumah museum. Kisah pohon Pancasila. Di bawah pohon sukun di kota pengasingannya, Bung Karno dahulu biasa duduk selama berjam-jam. Buku Kisah Istimewa Bung Karno menyebutkan, beberapa murid Soekarno seperti Jaibara dan lainnya yang ada di ND pernah mengatakan, perenungan Presiden pertama RI itu biasanya dilakukan pada Jumat malam. Pohon sukun tersebut menghadap ke laut pantai ND dan jaraknya dari rumah pengasingan hanya 700 meter. Akan tetapi, pohon aslinya sebetulnya sudah tumbang pada tahun 1970-an. Pohon yang asli pada akhirnya diganti dengan pohon sukun serupa dan dijuluki sebagai pohon Pancasila sejak 1980-an. Sekian sejarah kota ND dijuluki sebagai kota Pancasila. Semoga berita ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya, agar Anda mendapat berita terhot seputar NTT. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.